besar 100%. Tito mengatakan NPHD untuk aparat keamanan di tingkat provinsi telah terrealisasikan 100%, yaitu sebesar 204 miliar rupiah. Sementara itu di tingkat kabupaten atau kota, realisasinya mencapai 1.193 triliun rupiah. Saya Fernando Oktareza dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program Palembang Insight untuk edisi hari ini, Rabu 18 November 2020. Dan Smart Listener tentunya selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan perbincangan yang menarik, informatif dan juga edukatif yang tentunya sangat sayang sekali untuk Anda lewatkan. Baik, Smart Listener, penerapan physical distancing dan pembatasan aktivitas di luar rumah sejak wabah COVID-19 membuat banyak kegiatan menjadi terhenti. Lantas, apakah hal ini juga turut berpengaruh terhadap kegiatan donor darah yang secara rutin biasa dilakukan dan bagaimana tingkat keamanan donor darah di tengah pandemi? Untuk itu selengkapnya akan kita bahas di Palembang Insight pada sore hari ini dengan tema Amankah Donor Darah di Tengah Pandemi? Ini dengan 2 narasumber ini sudah hadir di ruang dengar kita. Kita sapa terlebih dahulu, ini ada Kepala UTD PMI Kota Palembang, ada Dr. Silvi Dwi. Selamat sore, Dr. Silvi. Selamat sore, Mas Fernando. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Meskipun ini di cuaca yang kadang hujan, kadang panas ya, kita harus tetap semangat dan juga dalam keadaan kondisi yang sehat ya. Iya. Baik, dan di sebelah Dr. Silvi ini ada Mbak Nyayu Fatima. Ini selaku Humas UTD PMI Kota Palembang. Selamat sore, Mbak Nyayu, apa Mbak Fatima nih panggilnya? Selamat sore, Fatima aja. Mbak Fatima aja ya. Oke, baik. Ini 2 narasumber sudah hadir di ruang dengar kita Smart Listener, dan untuk Anda yang ingin berpartisipasi selama talk show berlangsung, ini kami menyediakan sesi tanya jawab ya. Silakan hubungi kami di via telepon di 0711 3600 31 atau di WhatsApp kami di 0811780118. Dan Smart Listener juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui live chat di channel YouTube Smart FM Palembang ya, karena siaran ini juga kita siarkan langsung di channel YouTube Smart FM Palembang. Baik, mungkin langsung saja. Ini Dr. Silvi dan Mbak Fatima, topik kita sangat menarik ini. Amankah donor darah di tengah pandemi ya? Karena kita melihat belakang ini masyarakat
juga lumayan takut untuk melakukan berbagai aktivitas. Apalagi ini kegiatan donor darah yang notabene kontak fisik juga cukup agak banyak dilakukan ya pada saat donor darah berlangsung. Nah, sebelum menanyakan mengenai tingkat keamanan, Dr. Silvi, ini saya mau menanyakan dulu ketersediaan stok darah di PMI Kota Palembang nih. Sejauh ini sepanjang dari Januari hingga bulan November 2020, Dr. Silvi boleh diinformasikan, silakan. Jadi sebelum pandemi di bulan Maret 2020 ya kita. Jadi dari Januari sampai Maret, alhamdulillah stok kita masih aman dengan masih banyaknya pendonor sukarela. Dan akhirnya setelah diumumkan adanya COVID-19 di Indonesia dan banyak sudah ada PSBB dan lain-lainnya, itu menyebabkan masyarakat untuk takut sekali, apalagi beraktivitas keluar rumah gitu ya. Jadi mereka takut sekali untuk keluar, apalagi untuk donor darah karena dari mindset mereka, karena kalau donor darah itu pasti bertemu dengan banyak orang, benar-benar, dan bertemu juga dengan petugas medis kita. Dan sebenarnya sejak Maret itu sampai dengan sekarang memang terjadi penurunan yang sangat signifikan, jauh sekali dari yang sebelum pandemi. Jadi memang sangat memprihatinkan sekali dengan donor darah sukarela. Kita dulu 70% dan 30%-nya donor pengganti sebelum pandemi, dan bulan Maret itu benar-benar terbalik posisinya. Jadi 30% donor sukarela, selebihnya 70% donor pengganti. Jadi donor pengganti itu maksudnya donor yang memang dicarikan oleh keluarga pasien atau keluarganya sendiri untuk bisa membantu keluarganya. Beda dengan donor darah sukarela. Kalau donor darah sukarela, donor tanpa paksaan yang kita tidak tahu untuk siapa darah kita akan didistribusikan. Nah, di sini jadi beratnya apalagi yang pasien-pasien seperti pasien thalassemia, pasien-pasien yang rutin untuk transfusi itu sulitan sekali memang sejak pandemi. Oke, baik. Berarti ini justru berbanding terbalik ya, Dok ya? Benar. Ini untuk donor pengganti ada berapa tadi? 30%? 30%. Sedangkan donor sukarela 70% ya? Kebalikannya ya? Ini menurun maksudnya? Jadi benar-benar menurun, jauh sekali menurunnya. Oke, padahal untuk yang dibutuhkan oleh PM ini ya para pendonor sukarela seperti itu ya, Dok ya? Benar. Yang sangat dibutuhkan seperti itu ya, Dokter ya? Oke, baik. Dokter Silvi, apakah ini juga terjadi penurunan tingkat donor darah ini terjadi di seluruh UTD PMI di seluruh Indonesia atau ada atau bagaimana ini, Dok? Jadi memang kita kan selalu berkomunikasi dengan seluruh UTD di Indonesia. Jadi memang kendalanya memang hampir di seluruh di Indonesia yang benar-benar kesusahan untuk mendapatkan donor darah sukarela. Jadi di sini benar-benar dari UTD kita saling komunikasi bagaimana cara kita untuk menarik donor selama pandemi ini. Jadi kita selalu komunikasi dengan UTD pusat, UTD PMI pusat tentunya, bagaimana cara kita untuk langkah kedepannya untuk memenuhi stok. Jadi memang seluruh UTD di Indonesia yang bermasalah untuk stok saat pandemi ini. Seluruh Indonesia ya yang bermasalah. Nah, kalau untuk rata-rata mungkin, Dok, di tiap tahunnya ini biasanya dari tiap UTD PMI mungkin untuk Kota Palembang ya. Ini biasanya kita berapa sih, ada standarnya nggak stok darah yang harus kita terima seperti itu tiap tahunnya? Jadi kalau di Palembang itu kita harus menyiapkan stok darah kita 100 sampai 150 kantong. 150 kantong per hari ya. Per hari ya. Kalau per tahunnya berapa itu, Dok? Jadi kalau anggap saja kalau sebulannya 4.000 kantong dikali 12 itu sudah 4.800 ya. 4.000 ya. 48.000 kantong. 48.000 kantong. 48.000 kantong berarti. Setiap tahunnya itu ya. Iya, jadi karena sebulan kita saat pandemi ini memang tidak terjadi penurunan signifikan. Jadi tetap banyak yang membutuhkan transfusi darah karena pasien seperti thalassemia, gagal ginjal itu kan ada demam berdarah yang benar-benar memang harus butuh transfusi darah, nggak bisa menunggu seperti misalnya sakit batuk pilek hanya obat saja, karena memang darah ini tidak ada penggantinya istilahnya, bukan seperti obat pilek yang saya tadi bisa banyak pilihan gitu ya. Jadi memang dari sini dari 100 sampai 150 kantong ini
susah sekali kita mencarinya kalau dalam satu hari sejak pandemi ini. Sekarang biasanya berapa sekarang? Kalau semenjak pandemi ini berapa hari satu kantong itu? Jadi Satu kantong berapa hari? Alhamdulillah sejak bulan kemarin sudah ada peningkatan walaupun tidak signifikan ya untuk donor darah sukarela kita. Alhamdulillah instansi-instansi sudah mau mulai donor seperti Polda, dari TNI, dari Pemkot Kota Palembang juga turut membantu. Alhamdulillah sekali kita dibantu oleh Ketua PMI kita Bu Fitrianti Agustinda sebagai wakil wali kota juga. Akhirnya mungkin membantu gimana kita berkeluh kesah dengan beliau masalah stok ini. Akhirnya beliau membantu dengan OPD di Kota Palembang ya. Dan akhirnya kita juga ada kerjasama MOU dengan Polda dan TNI. Jadi kita sering komunikasi dengan beliau-beliau ini. Akhirnya beliau-beliau inilah yang mengerahkan para anggotanya ya seperti itu. Jadi memang terbantu walaupun tidak banyak gitu ya. Okay. Jadi mungkin sehari itu naik turun untuk donor darah sukarela. Kadang bisa 100, kadang 30, kadang kan 20 dalam satu hari untuk donor darah sukarela ya. Kalau donor darah pengganti pasti selalu ada. Selalu ada ya seperti itu ya. Itu beberapa bulan terakhir dok. Kalau untuk awal-awal pandemi mungkin nggak ada sama sekali mungkin donor darah ya. Bisa hitungan jari jadi. Jadi kita kan buka 24 jam. Jadi setiap shift itu mungkin bisa hitungan jari untuk yang datang. Jadi benar-benar miris sekali apalagi saya sering kontak dengan yang penderita thalassemia, bagaimana gitu, bang darah rumah sakit agak susah untuk mencarikan donor darah untuk yang istilahnya rutin untuk donor darah karena sudah ada jadwalnya. Kalau mereka kan untuk penyakit seperti thalassemia yang harus 3 kali dalam seminggu, kadang seminggu sekali harus untuk donor darah. Nah ini kita kadang susah untuk istilahnya untuk mencari, untuk membantu mereka. Jadi sebisa mungkin kalau ada donor darah sukarela kita tahan dulu, jangan dulu dipakai. Pasti kita kasihkan untuk yang memang rajin, lebih kita memprioritaskan ya untuk yang membutuhkan seperti itu ya dokter. Berarti memang sejauh ini dalam beberapa bulan terakhir ini memang dari UTD PMI Kota Palembang masih mengandalkan pendonor dari instansi-instansi terkait ya. Kalau untuk sukarela ya dari TNI, Polri, OPD terkait. Nah kalau masyarakatnya bagaimana dok? Mungkin kalau ada nggak masyarakat tergerak nih untuk datang ke UTD PMI Kota Palembang untuk mendonorkan darah ya dalam beberapa bulan terakhir ini? Jadi kita sudah kemarin itu sudah ada ini ya Fatimah ya, sudah ada buat event, sudah ke menyiapkan program-program untuk seperti dapat sembako gitu. Apalagi kan kalau saat pandemi ini memang hampir seluruhnya yang terkena imbasnya istilah, jadi banyak yang susah apalagi masalah ekonomi. Jadi kita ikut membantu dengan cara donor darah sukarela dapat pakai sembako. Nah, di sini alhamdulillah dengan ada pakai sembako kemarin itu semangat sekali bagaimana kita share di IG, banyak sekali masyarakat yang mau donor darah dengan dapatnya pakai sembako, dan ini masih juga kita jalankan. Dan kita juga sekarang ada di Kambang Iwa. Jadi di Kambang Iwa setiap hari Minggu. Ya, jam berapa itu dok? Jam berapa? Jam setengah 7 sampai setengah 10 pagi. Setengah 7 sampai setengah 10 pagi ya. Jadi masyarakat yang ingin mendonorkan darah bisa langsung berkunjung ya ke Kambang Iwa. Itu cuma satu titik spot ya? Atau ada berapa titik yang kita lakukan program tersebut? Kita ada di satu titik di depan rumah dinas wali kota Palembang. Oh, hanya satu titik ya. Berarti masyarakat langsung sana aja ya, nggak ada titik-titik lain mungkin. Setiap hari Minggu. Baik, Dr. Silvi dan Mbak Fatimah, kita jeda dulu sebentar menuju segmen kedua. Ini sudah sangat menarik Smart Listener. Ini baru segmen pertama, kita sudah panjang lebar membahas bagaimana ya dampak pandemi ini terhadap jumlah pendonor yang ada di Kota Palembang, bahwa ini memang sangat berdampak sekali dan berpengaruh. Di tiap tahunnya ini para pendonor biasanya PMI biasanya mendapatkan banyak sekali jumlah kantong darah, tapi tahun ini sangat miris sekali ya karena pandemi. Nah, untuk itu akan kita bahas di segmen kedua nanti ini mengenai tingkat keamanan. Nah, tingkat keamanan donor darah di tengah pandemi masih bersama UTD PMI Kota Palembang dan Smart Listener. Kami akan kembali sesaat lagi. Palembang Insight. Survei Nielsen Radio Audio Measurement atau RAM membuktikan radio masih memiliki pendengar setia. Survei Nielsen Radio Audio Measurement atau RAM membuktikan
radio masih memiliki pendengar setia. 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan millennials atau para konsumen masa depan. Angka rata-rata disumbangkan oleh generasi X dengan rentang usia 35 hingga 49 tahun yang mendengarkan radio selama lebih dari 18 jam dari total keseluruhan pendengar. Disusul oleh Baby Boomers 50 hingga 65 tahun dengan 17 jam 20 menit. Silent Generation 65 tahun ke atas dengan 16 jam 22 menit. Millennials 15 hingga 34 tahun 15 jam 37 menit. Dan generasi Z 10 hingga 14 tahun yang menghabiskan waktu mendengarkan radio lebih dari 13 jam di setiap minggunya. Sebagai bagian dari kelompok media terbesar dan terpercaya di Indonesia, Kompas Gramedia Radio Network hadir menjawab tantangan dan kebutuhan akan informasi serta hiburan bagi masyarakat Indonesia. Kompas Gramedia Radio Network mencakup segmentasi pendengar female 50% dan male 50%. Target pendengar usia 18 sampai 50 tahun dengan status sosial ABC. Positioning Kompas Gramedia Radio Network adalah family. Diwakili oleh Sonora, profesional muda dan pelaku bisnis, digawangi oleh Smart FM dan anak muda. Dikawal oleh Motion Radio dengan jangkauan siar meliputi hampir seluruh Indonesia dan dinikmati lebih dari 2 juta pendengar setia. Melihat penetrasi media di Indonesia saat ini, durasi pendengar radio masih menempati posisi ketiga, yaitu sekitar 2 jam per hari, dibandingkan dengan koran dan majalah. Jika dipresentase, data pengguna gadget yang terkoneksi setiap hari di Indonesia terdiri dari 90% pengguna. Perbandingannya adalah smartphone 60%, laptop atau PC 22%, dan tablet sebesar 8%. Karena itulah, Kompas Gramedia Radio Network menawarkan viral marketing sebagai metode pemasaran modern yang menjanjikan brand Anda semakin populer melalui on-air program built-in, live streaming, dan off-air activity, plus new media engagement. Cukup? No! Belum cukup. Satu fakta untuk Anda. Kami memiliki tim yang profesional dalam membuat kreatif program, seminar online, dan cerita untuk filler brand Anda. Mengunggahnya ke YouTube, lalu memuatnya di media sosial, melakukan kegiatan off-air dan advertising design yang keren di website agar Anda dapat yang terbaik dalam mengiklankan brand Anda. Karena komunikasi satu arah, TV, koran, majalah, dan media luar ruang tidaklah akan pernah cukup. Itulah sebabnya kami menggunakan komunikasi 2 arah dengan target audience. Karena komunikasi menjadi poin penting dalam keberhasilan penyampaian pesan, dan kami dapat mewujudkannya untuk brand Anda. Kami angkat brand awareness produk Anda dengan ide dan strategi yang out of the box. Dan ini 5 media sosial yang kami miliki: website, YouTube channel, Facebook, Twitter, dan Instagram. 5 kekuatan yang kami miliki ini dikelola dengan memperhatikan KPI yang diperlukan. 3 hal utama yang kami tawarkan untuk Anda: off-air activity, on-air sponsorship, dan new media engagement. Bersama program terbaik kami, brand Anda semakin tepat sasaran. Bikin santai aja, kopi berdua dululah. Asli 100% Semendo Blend. Kopi Benua, sahabat dalam kondisi apapun.
Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Palembang Insight ya, untuk edisi hari ini Rabu 18 November 2020. Dan kita masih membahas topik yang sangat menarik pada Palembang Insight kali ini, yaitu amankah donor darah di tengah pandemi. Masih bersama dua narasumber kita, ada Kepala UTD PMI Kota Palembang, ada Dr. Sylvie Dwi, dan Humas UTD PMI Kota Palembang, ada Mbak Nyayu Fatimah. Dan untuk Smart Listener, kami masih membuka sesi telepon ya. Silakan hubungi kami di via telepon untuk Anda yang ingin bertanya. Silakan hubungi di 0711360031 atau di WhatsApp di 081178011018. Dan Smart Listener juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui live chat ya di channel YouTube Smart FM Palembang, karena ini juga disiarkan langsung di channel YouTube Smart FM Palembang. Baik, kita kembali ke perbincangan kita tadi. Di segmen pertama, Dr. Sylvie dan Mbak Nyayu juga sudah menjelaskan banyak sekali ya, bahwa program-program yang belakangan ini sudah dilakukan oleh PMI UTD PMI Kota Palembang ini cukup banyak ya. Tadi terakhir ada program di Kambang Iwa tadi ya, program donor darah. Kita bukanya hari Minggu jam 6:30 sampai dengan jam 6:30. 6:30 ya, 6:30 dari pagi nih, 6:30 sampai jam 9:30. Oke, baik. Jadi hanya di satu titik ya, mungkin untuk teman-teman yang ingin kembali mendonorkan darah, karena mungkin takut ya semasa pandemi ini untuk donor darah, karena kita akan tanyakan bagaimana sih, sebesar apa sih potensi penularan pandemi, apakah donor darah ini berbahaya. Kita harus mengedukasi masyarakat nih, supaya masyarakat ini nggak kepikiran bahwa donor darah ini bisa juga menularkan pandemi COVID seperti itu ya. Nah, mungkin ke Dokter Sylvie, kita kembali dok, sebelum kita ke tingkat keamanan. Pada tahun ini kita lihat memang untuk jumlah kantong darah ya, untuk UTD Kota Palembang ini memang sangat sedikit sekali dan juga cukup miris. Tapi alhamdulillah beberapa bulan belakangan ini sudah mulai ada peningkatan. Apakah kejadian ini sudah pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, mungkin di tahun-tahun yang dulu mungkin ya? Pernah nggak dok? Jadi kalau dulu sih kita kendalanya hanya di bulan puasa. Jadi saat bulan puasa itu memang stok kita agak menipis karena kan banyak yang muslim kan puasa. Jadi mereka sebenarnya untuk donor darah saat puasa pun diperbolehkan, cuman memang mungkin takut fisiknya gitu kan, jadi agak lemah, lesu, jadi mungkin akhirnya di situ yang menyebabkan terjadi penurunan stok. Jadi hanya terjadi saat bulan puasa kalau kita tonton yang lalu. Nah ini memang benar-benar kejadian luar biasa untuk UTD PMI Kota Palembang di saat pandemi, mungkin bukan hanya untuk UTD PMI Kota Palembang saja, tapi hampir di seluruh Indonesia. Ya. Oke, baik. Padahal masih banyak pasien yang menderita apa tadi thalassemia yang sangat membutuhkan darah seperti itu ya. Baik itu darah dari pendonor sukarela maupun pendonor pengganti ya. Itu mereka sangat membutuhkan sekali ya. Oke, baik. Nah, dokter, ini sebelum kita ke edukasi, mungkin akan saya tanyakan ke Mbak Fatimah nih, bagaimana edukasinya kepada masyarakat supaya masyarakat ini tidak takut ya untuk mendonorkan di tengah pandemi. Ini potensi penularan COVID, dok. Mungkin orang-orang berpikiran kalau donor darah kan banyak sekali nih kontak fisiknya ya, seperti itu ya. Apakah ada potensi akan menularkan COVID-19 pada saat kegiatan donor darah berlangsung, Dokter Sylvie, silakan. Jadi yang kita ketahui bahwa COVID-19 itu kan menular lewat droplet ya. Jadi kalau untuk lewat transfusi darah belum ada bukti ilmiah sampai dengan sekarang menjelaskan bahwa bisa menyebabkan penularan. Jadi sebenarnya donor darah itu aman apabila kita ikuti sesuai dengan protokol kesehatan tadi. Jadi alhamdulillah UTD kita juga ikut menerapkan protokol kesehatan, di mana saat pendonor datang itu wajib memakai masker, cuci tangan, dan telah kita sediakan tempatnya, dan kita cek suhu dulu, lalu kita lakukan anamnesis, apakah di keluarga terdekatnya untuk COVID ya, apakah keluarga dekatnya ada yang terkena penyakit COVID atau di kantornya gitu yang berhubungan dekat dengan penderita COVID, itu tidak kita izinkan dulu sampai sebulan. Kalau sudah istilahnya sudah 1 bulan sebelum boleh untuk donor darah. Jadi untuk yang ada indikasi ke arah COVID kita tahan dulu untuk jangan untuk donor. Jadi kalau petugas-petugas kita pun dari petugas PMI Kota Palembang juga sebelum masuk kantor juga kita cek suhu, kita juga diambil ada keluhan batuk pilek ya, seperti gejala COVID itu kita istirahat dulu, jangan masuk kantor. Jadi kita benar-benar menjalankan sesuai dengan protokol COVID dengan mendisinfektan seluruh ruangan setiap pagi, dan jarak donornya pun
dari ruang tunggu sampai donor darah itu sudah berjarak, jadi insya Allah aman gitu ya. Jadi tidak akan menular kalau droplet istilahnya ya. Gitu. Baik. Nah, Dokter Sifli, tapi bagaimana untuk para pendonor yang biasanya secara rutin ya mendonorkan darah? Mungkin sebelum pandemi mereka ini rutin donor darah 2 bulan sekali mungkin. Nah, tiba-tiba pada saat pandemi mereka ini mau donor tapi dilarang. Takutnya kan sugesti mereka kan kalau nggak donor pusing kepala terus ya adalah mungkin penyakit-penyakit yang mungkin menjadi sugesti mereka kalau nggak donor darah. Ini bagaimana, Dok? Ya kalau sebenarnya yang tidak ada larangan untuk donor darah, kecuali kata saya tadi ada mengindikasi ada kedekatan hubungan erat gitu dengan penderita COVID-19. Jadi kalau kita ada program untuk SMS ya. Jadi SMS ada SMS otomatis untuk mengingatkan pendonor untuk 2 bulan sekali datang UTD PMI Kota Palembang, tetap dengan menggunakan protokol kesehatan tadi, menggunakan masker, cuci tangan dan dicek suhunya. Dan sebenarnya kalau yang kata Mas tadi ada sugesti mungkin ya, kepala, itu berat di tengkuk, suka kadang-kadang yang memang banyak katanya kalau nggak donor tuh sakit lehernya, tengkuknya berat katanya. Sebenarnya itu hanya sugesti sebenarnya, iya, karena istilahnya sudah biasa donor. Jadi pasti nagih kayak orang biasa urut gitu istilahnya. Kalau biasa urut pasti pengen urut. Oke, baik. Berarti memang untuk tingkat keamanan ya untuk bagi pendonor yang ingin datang langsung mendonorkan darah di UTD PMI Kota Palembang, ini sudah dijelaskan oleh Dokter Sylvie bahwa penerapan protokol kesehatan juga sudah optimal sekali. Jadi buat smart listener tidak perlu takut ya untuk mendonorkan darah. Nah, untuk edukasinya ke masyarakat, nah ini kita ke Mbak Nyayu Fatima nih, Mbak Fatima ya. Mbak Fatima, ini bagaimana Mbak Fatima edukasi kita kepada masyarakat supaya masyarakat ini nggak berpikir bahwa donor darah itu berbahaya, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Silakan Mbak Fatima. Oke, baik. Jadi sebenarnya untuk seluruh sahabat donor, baik maupun yang rutin maupun atau yang baru mau donor, itu jangan khawatir untuk donor darah, karena selagi kita menerapkan protokol kesehatan yang ada dan tidak menimbulkan kerumunan, donor darah itu dapat berlangsung dengan aman. Karena alhamdulillah sejak masa pandemi ini kita sudah sering ngadain kegiatan di luar yang bukannya menimbulkan kerumunan, tapi memang mendatangkan beberapa orang, tapi alhamdulillah belum ada sampai saat ini kasus penularan COVID atau klaster baru yang seperti yang dikhawatirkan oleh teman-teman sekalian. Nah, asalkan kita memang tetap satu poin penting adalah memperketat protokol kesehatan. Untuk teman-teman yang mau donor itu jangan lupa pakai masker. Kalau misalnya nggak ada cuci tangan, minimal bawa hand sanitizer, dan jangan lupa untuk selalu menjaga jarak. Nah, kemudian banyak juga nih sedikit sharing ya Mas Nando, banyak juga yang nanya darahnya aman nggak? Kan masa pandemi nanti nanti orang COVID donor takut nular gitu kan. Nah, sedikit edukasi kepada masyarakat bahwa darah yang kita donorkan itu nggak serta-merta langsung dikasih ke pasien. Satu kantong langsung enggak, itu melalui proses dulu penyaringan, uji serologi, itu ribet prosesnya, banyak banget di PMI, bisa berjam-jam. Nah, untuk itu kita ada dan kebetulan di UTD PMI Kota Palembang sendiri kita sudah menerapkan manajemen mutu darah sesuai dengan CPOB atau cara pembuatan obat yang baik dari Badan POM. Jadi kita nggak sembarangan nih memeriksa darahnya gitu. Apabila darahnya itu mengindikasikan darah yang tidak sehat, misalnya nih mengandung kuman penyakit atau apa, itu darahnya tidak akan kita distribusikan ke pasien. Nah, jadi untuk pasien yang menerima darah pun sudah terjamin aman gitu. Baik. Nah, Mbak Nyayu, Mbak Fatimah, Mbak Nyayu terus ini manggilnya. Mungkin untuk kegiatan yang mungkin saya mengatakannya filterisasi darah lah ya. Ini sudah berapa lama berlangsung Mbak Fatimah? Kalau itu sejak awal ya. Sejak awal ya sudah. Baik. Jadi bukan istilahnya donor darah satu kantong itu udah langsung ya. Jadi tetap walaupun pendonor kita ngerasa sehat, tapi kita ada empat penyakit yang menular lewat transfusi darah itu seperti sifilis, hepatitis HIV, hepatitis B, hepatitis C. Jadi dari 4 indikator ini kita lakukan penyaringan dulu. Apakah aman, apakah tidak ada penyakit 4 dari 4 macam yang tadi. Kalau tidak ada, pasti bisa kita distribusikan ya. Dan distribusi juga bukan hanya disaring, tapi memang benar-benar diolah. Diolahnya itu ada jadi sel darah merah, ada sel darah putih. Jadi istilahnya ada BRC dan trombosit tadi. Nah, di sini satu kantong darah itu bisa menjadi 3 produk darah.
Oke, baik. Nah, smart listener, jadi nggak perlu takut lagi kalau mau ingin donor darah, karena selain penerapan protokol kesehatan juga kualitas darah yang ada di UTD PMI Kota Palembang ini sudah sangat terjamin sekali ya. Tadi Mbak Fatima juga sudah panjang lebar menjelaskan. Baik, kita jeda dulu Dr. Silvi dan Mbak Fatima menuju segmen ketiga. Ini sepertinya sudah ada satu pertanyaan di WhatsApp yang akan kita bacakan nanti di segmen ketiga. Dan untuk smart listener kami akan segera kembali sesaat lagi. Palembang Insight. Melalui Radio Sonora Jakarta yang mengudara pertama kalinya pada tanggal 8 Agustus 1972 melalui frekuensi AM, KG Radio Network terus berkembang hingga saat ini dengan 33 radio station yang tersebar di 21 kota di Indonesia. KG Radio Network, the largest radio network in Indonesia, akan menjadi corporate brand bagi 33 radio station di Indonesia dengan nama udara Radio Sonora, Smart FM, dan Motion Radio. Dengan segmentasi yang berbeda, Radio Sonora bersama 16 radio jaringannya di 14 kota menyasar kepada masyarakat usia dewasa 30 hingga 45 tahun. Smart FM dengan 10 radio jaringan di 10 kota menyasar para pelaku bisnis berusia 25 sampai 45 tahun. Dan Motion Radio dengan 7 radio jaringan di 7 kota menyasar kalangan muda khususnya usia 18 hingga 30 tahun. KG Radio Network berkomitmen untuk terus melayani kebutuhan pendengarnya melalui Sonora Network, Smart FM Network, dan Motion Radio. Bila Anda merasa demam, batuk, dan pilek, segera periksakan diri Anda ke dokter. Bila Anda pernah kontak dengan pasien COVID-19 tapi masih sehat, mohon segera karantina atau isolasi mandiri selama 14 hari. Dan yang terakhir, bila Anda baru saja pulang dari luar negeri, segera karantina mandiri selama 14 hari atau bisa datangi rumah sakit rujukan COVID-19. Mari bantu dokter dan tenaga medis COVID-19 dengan berdiam diri di rumah, bekerja dari rumah, dan konsumsi makanan yang bergizi. Ayo kita lawan COVID-19. Pesan ini disampaikan oleh Radio Smart FM Palembang. Hampir semua orang memimpikan menjadi seorang pebisnis besar dan sukses. Tapi tahukah Anda bahwa hanya sebagian kecil yang benar-benar menggapai mimpi tersebut? Bisnis itu ibaratkan main game, butuh strategi, juga kesabaran untuk bisa menjalankan dan memenangkannya. Simak berita terbaru seputar dunia bisnis, pasar modal, ekonomi finansial, dan investasi di Indonesia. Hanya di program Smart Business Today, Senin sampai Jumat pukul 8 sampai dengan 10, hanya di 101,8 Smart FM Palembang. Smart Business Today dipersembahkan oleh Center Park, hanya dengan 5 juta bisa miliki hunian komersil dengan kualitas terbaik. Menurut Anda, apa harta tak ternilai yang semestinya kita miliki? Rumah mewah? Atau mobil mewah? Semua itu tidak akan berarti jika kita sakit. Semua harta bisa habis karena kita berobat hingga ujung dunia. Namun, sakit bisa kita cegah dengan hidup sehat selaras. Rematik sangat populer. Lebih dikenal dari nama aslinya, osteoartritis, yang kurang berkesan nama artis. Smart FM menghadirkan Sehat Selaras, program yang membuka wawasan kita tentang tubuh, intelektual, emosi, dan spiritual yang saling terkait untuk memberikan kesehatan yang prima. Struktur sendi. Sehat Selaras setiap Jumat jam 8 malam waktu Indonesia Barat atau jam 9 malam waktu Indonesia Tengah bersama Dr. Kasim Rashidi yang mendorong Anda mengenali diri sendiri dan alam sekitar. Sehat Selaras disiarkan di seluruh network Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Kopi bubuk benua 100% asli Semendo Blend dari biji kopi pilihan daerah Semendo yang terkenal cita rasanya lebih harum, lebih sedap, dan nikmat setiap saat. Kaya manfaat, sangat cocok untuk membuat espresso latte. Kopi bubuk benua, kopi lokal pertama yang bersertifikasi SNI, BPOM, dan halal. Smart
Insight. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Palembang Insight ya. Untuk edisi hari ini, Rabu 18 November 2020. Dan kita masih membahas topik amankah donor darah di tengah pandemi. Masih bersama Kepala UTD PMI Kota Palembang, ada Dr. Silvi Dwi. Dan Humas UTD PMI Kota Palembang, ada Mbak Nyayu Fatimah. Baik, Smart Listener, kita tadi di segmen sebelumnya ini sudah membahas juga ya panjang lebar mengenai bagaimana tingkat keamanan donor darah. Ternyata UTD PMI Kota Palembang ini sudah menerapkan protokol kesehatan secara maksimal. Jadi buat Smart Listener yang ingin donor darah tidak perlu takut lagi, dan juga untuk teman-teman yang mungkin memerlukan darah di PMI Kota Palembang juga tidak perlu khawatir karena kualitas darahnya juga sudah sangat terjamin ya, seperti yang dikatakan oleh Mbak Fatimah tadi. Nah, Dr. Silvi dan Mbak Fatimah, ini ada satu pertanyaan di WhatsApp, kita bacakan dulu. Ini ada dari Mbak Tata di Basuki Rahmat. Pertanyaannya, kenapa orang yang darah rendah atau tinggi ini tidak boleh donor darah? Terus bagaimana juga agar safe mendonorkan darah apalagi di masa pandemi ini agar tidak ketularan penyakit? Ini ada dua pertanyaan. Ini mungkin yang pertama ini, kenapa orang yang darahnya rendah atau tinggi tidak boleh mendonorkan darah? Emang benar itu, Dr. Silvi? Silakan. Jadi kita memang ada standar untuk mendonorkan darah yang minimal itu kalau tekanan darahnya itu 110 80. Untuk tensinya paling tinggi 160. Jadi memang kenapa tidak bisa? Karena kalau darah rendah itu nanti takutnya kan itu kan diambil darahnya. Darahnya itu satu kantong kita ambil 350 cc. Jadi dengan kantong 350 cc darahnya keluar itu takutnya nanti kalau darah rendah tambah pusing. Baik. Pusing, bisa pingsan nanti. Kalau untuk darah tinggi, kenapa kita takut? Kita takutnya nanti susah. Pertama bisa juga nanti susah berhenti untuk darahnya ya. Kalau ditusuk takutnya susah berhenti. Kan kalau kan jarumnya memang agak besar, dan juga pasti nanti tadi darahnya agak istilahnya 350 cc tadi agak banyak dikeluarkan, memang nanti takutnya nanti ada pusing juga. Nanti tambah sakit kepalanya, apalagi kalau darah tinggi kan memang sering sakit kepala gitu ya. Jadi bisa nanti nambah memperberat sakit kepalanya nanti. Baik. Berarti memang kalau untuk standarnya donor darah itu berapa cc, Dok? Jadi kalau kita satu kantong itu kita memakai kantong 350 cc dan ada yang 450 cc. Kalau yang 450 cc itu ada syarat khususnya lagi, dengan berat badan ya minimal 60 kilo. Iya, karena kalau 450 cc kan lebih banyak lagi darahnya yang dikeluarkan. Jadi memang tapi rata-rata sih kita memakai kantong dengan 350 cc darah. Nah, untuk menjaga stamina gimana sehat gitu ya. Yang pasti selama pandemi ini jangan lupa protokol kesehatan tadi, dengan menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan pasti menjaga tubuh dengan olahraga dan nutrisi yang cukup ya pasti ya. Karena COVID-19 ini kita tahu tergantung sistem imunnya. Kalau sistem imunnya bagus, insya Allah jauh-jauh lah dari virus itu. Jadi yang pasti dari 3 protokol kesehatan saya nambahkan untuk menjaga nutrisi dan tetap merutin olahraga. Baik. Apa saja mungkin, Dokter? Mungkin Smart Listener belum tahu nih apa aja yang harus dikonsumsi ya supaya kualitas darah mereka juga terjaga, dan untuk mendonorkan darah juga pas mau ke PMI ini Bapak darahnya nggak bagus nih karena ini nggak diusir oleh orang PMI. Jadi sebenarnya kalau untuk donor darah, misalnya kita udah rencana nih mau donor darah, jadi kalau bisa seminggu sebelum donor itu jangan minum obat dulu. Bisa minum obat seperti obat pilek atau obat apa gitu ya, jangan dulu obat antibiotik. Jadi kita memang bebas tanpa ada obat-obat, minum obat. Terus juga jangan bergadang. Jadi kalau minimal tidurnya cukup itu 6 jam. Terus menjaga minumnya 2 liter ya setiap hari, karena kan memang kalau itu banyak kejadian di lapangan ya Mbak Fatimah ya. Kalau lagi karena kurang minum itu jadi lambat darahnya keluar. Iya, karena dehidrasi tadi kan. Jadi sebelumnya tadi tidur cukup, minum yang banyak, makan dulu sebelum donor darah, minimal setengah jam lah sebelum donor. Sebenarnya kalau untuk donor tadi bisa ngecek tensi di PMI, HB pun dicek ya.
Kalau HB itu kalau cara banyak juga yang ditolak karena HB-nya ya. Kalau kita kan minimal 12,5 untuk donor darah. Jadi kalau itu sih saran saya ya perbanyak seperti makan buah naga merah. Naga merah ya. Daging-daging merah. Bisa juga hati ayam gitu ya, bisa mengandung zat besi, jadi bisa untuk meningkatkan HB-nya tadi. Oke, baik. Nah, itu tadi untuk menjaga kualitas darah ya. Nah, dokter, mungkin tadi kita sudah dokter menanyakan bahwa untuk orang yang punya darah rendah maupun darah tinggi ini memang bukan tidak diizinkan ya, ditakutkan nanti berpotensi. Nah, itu tadi untuk kualitas darahnya, darah atau darah tinggi. Bagaimana kalau untuk penderita penyakit? Mungkin ada orang-orang yang menderita penyakit tertentu yang tidak boleh mendonorkan darah, Dok. Penyakit apa aja itu, Dok? Seperti penyakit jantung ya, jadi kita memang tidak untuk disarankan untuk donor darah. Sakit diabetes, jadi memang penyakit-penyakit kronis itu memang kita tidak sarankan untuk donor darah. Jadi memang pendonor itu adalah orang-orang yang memang sehat gitu ya, sehat secara fisik. Dan sebenarnya harapan juga sih kedepannya kita ini sudah bisa ada mindsetnya untuk selalu mengecek kesehatan rutin, medical check up, karena kan memang banyak kadang terjadi ya, banyak kejadian di darah kita banyak. Kalau kolesterol tinggi itu ada juga pengaruh ke darah. Jadi karena sering banyak makan gorengan segala macam, makan kolesterol itu jadi darah kualitas darah itu berpengaruh, jadi agak milky, agak kental gitu kan. Ya, jadi memang berlemak jadi darahnya. Ya, di sini memang disarankan sebenarnya sebelum donor itu kita sudah tahu badan kita ini sudah sehat atau enggak gitu. Oke, baik. Jadi memang wajib diperhatikan ya untuk smart listener yang ingin donor darah ini minimal 1 minggu sebelum ya harus memperhatikan kondisi kesehatannya juga seperti dari Dr. Silvi. Nah, untuk pendonor darah, mungkin ada masyarakat yang ingin mendonorkan darah, mungkin harus satu pintu nih karena biasanya kan kita ke RT ya. Ini bagaimana dari PMI Kota Palembang sendiri kalau masyarakat ingin mendonorkan darah, apakah bisa langsung ke UTD PMI Kota Palembang terdekat atau jika ingin menjalin kerjasama dengan UTD PMI, bagaimana ini kerjasamanya Mbak Fatimah? Oke, baik. Jadi untuk masyarakat Kota Palembang, kalau ingin mendonorkan darah, kita tersedia di beberapa titik di Kota Palembang. Selain di KM 5,5 di kantor kita juga buka di PTC Mall di Upper Ground di dekat toko sepatu Bata. Itu bukanya setiap hari jam 12 siang sampai jam 8 malam. Kemudian kita juga buka di Mall Pelayanan Publik, kantor DPM PTSP Kota Palembang. Jakabaring ya? Iya, betul. Itu bukanya setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dan kita juga buka setiap hari Minggu jam 6:30 sampai jam 9:30 pagi di Kambang Iwa. Nah, selain itu kita juga ada kegiatan mobile unit nih. Kegiatan mobile unit ini bisa kita goes to kecamatan, bisa juga ke kantor-kantor yang sifatnya umum. Nah, itu nanti akan kita selalu update di Instagram kita di @utdpmi Palembang. Jadi buat yang punya Instagram boleh langsung follow aja. Di follow ya. Iya. Cus sekarang langsung di follow biar bisa update kan informasi kita. Nah, karena kita nanti akan ada juga ke beberapa kecamatan di Kota Palembang sehingga mempermudah masyarakat untuk menjangkau kita kalau misalnya kejauhan ke PMI. Gitu. Oke, jadi ini semenjak ada new normal ini, alhamdulillah ya untuk PMI Kota Palembang sudah mulai berangsur kembali menyelenggarakan beberapa program yang tentunya untuk menjaring masyarakat yang ingin mendonorkan darah supaya tidak takut lagi nih seperti itu ya. Oke, baik Dr. Silvi dan Mbak Fatimah, kita jeda dulu sebentar menuju segmen terakhir. Ini perbincangan kita pada sore hari ini, dan Smart Listener kami masih mengundang Anda di sesi tanya jawab. Kami masih mengundang Anda di via telepon di 0711360031 atau di WhatsApp kami di 0811780118. Kami segera kembali. Palembang Insight. Promo Cepet Limpul lebih hemat. Nikmati eksis tanpa batas bisnis kamu di sosial media, Sripo, Tribun, Sonora, atau Smart FM. Biar nggak penasaran, yuk segera join. Dapatkan keuntungan lebih dari pembelian paket Cepet Limpul. Oh iya, masih ada promo menarik lainnya loh dari kami. Tungguin ya. Biar nggak penasaran, kamu juga bisa call Novi di 0821 7999 7057. Aksi nekat
TV rumah lu kok nggak bisa buat nonton ini sih? Ini juga nggak bisa. Internet lemot banget lagi. Ya gimana kak? Kan udah terlanjur langganan. Nyesel deh gue. Ya makanya pakai IndiHome dong. Karena selain akses internet cepat dan nonton channel favorit di UCTV, IndiHome itu punya banyak layanan tambahan atau yang dinamain add-on. Ada add-on mini pack. Kamu bisa pilih paket channel TV favorit yang kamu suka. Ada juga add-on set top box atau STB tambahan. Jadi bisa nonton UCTV di TV lain di rumah. Jadi nggak bakal rebutan remote TV. Nah, yang langganan IndiHome-nya masih internet doang nih, kamu juga bisa tambah add-on UCTV. Dan kamu juga bisa upgrade speed internet di rumahmu sampai 100 MB per second. Wah, enak banget. Gue mau langganan deh kalau gitu langsung. Ya harus dong. Tapi sebelum lu langganan, download dulu aplikasi My IndiHome di App Store dan Play Store supaya lu tuh bisa nambah sendiri layanan-layanan add-on dari HP lu. Wah, makasih ya. Akhirnya kakak gue ada gunanya juga. Untuk info lebih lanjut, hubungi 147 atau kunjungi Plaza Telkom terdekat. Rin, makan siang di luar yuk. Boleh, tapi saya mampir bentar ya, mau bayar PDAM. Nanti aja lah. Saya 2 bulan sekali bayar PDAM. Nggak apa-apa kali, toh tetap dibayar. Jangan salah loh. Sekarang PDAM memberlakukan pemutusan sementara dan pemutusan permanen atau onboarding untuk pelanggan yang tidak disiplin. Kalau telat bayar dan membayar biaya pasang kembali putus sementara. Kalau melampaui batas 2 bulan, dendanya bisa 10-20% dari jumlah tagihan. Kalau pelanggan memiliki tunggakan 3 bulan atau membayar tagihan dengan cara meloncat, misal nih, bulan 2 dan 3 sudah dibayar, sementara bulan pertama belum dibayar, maka akan diputus sementara dan diberi tenggang 2 bulan untuk menyelesaikan kewajiban setelah pemutusan sementara. Ya, itu tadi, kena onboarding alias putus permanen. Penyambungan kembali sih bisa, tapi harus bayar biaya pasang kembali putus permanen dan biaya lain-lain. Wah, ribet ya. Ya udah, buruan kita bayar PDAM. Bayarlah tagihan rekening air tepat waktu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirtamusi Palembang. Lur, aku nak nanya, cak mana nak supaya toko aku ni rame mencak toko kamu-kamu? Perasaan toko aku ni sepi terus. Nah, kalau usaha kau nak rame, kau pasang baik iklan di koran Tribun Sumsel sama Sriwijaya Pos. Jamin usaha kau pasti rame. Karena Tribun Sumsel sama Sriwijaya Pos itu koran yang paling banyak dicari oleh orang Sumatera Selatan ini. Nah, sama kita nih. Aku juga masang iklan, tapi bukan di korannya, tapi di Facebook sama Instagramnya. Tribun Sumsel sama Sriwijaya Pos. Secara followersnya ratusan ribu. Kamu nih waya-waya nih, masang di koran sama sosmed. Nyingo aku nah. Aku masang di websitenya tribunsumsel.com sama sripoku.com pulo. Karena beritanya bagus-bagus, update pulo. Tapi aku udah tahu cak mana cara masang iklan di sana tuh. Cak itu bae Bing, langsung telepon bae 0711 444 722 dan 440088. Sripoku.com dan tribunsumsel.com, the biggest news portal in South Sumatra. Bila Anda merasa demam, batuk, dan pilek, segera periksakan diri Anda ke dokter. Bila Anda pernah kontak dengan pasien COVID-19 tapi masih sehat, mohon segera karantina atau isolasi mandiri selama 14 hari. Dan yang terakhir, bila Anda baru saja pulang dari luar negeri, segera karantina mandiri selama 14 hari atau bisa datangi rumah sakit rujukan COVID-19. Mari bantu dokter dan tenaga medis COVID-19 dengan berdiam diri di rumah, bekerja dari rumah, dan konsumsi makanan yang bergizi. Ayo kita lawan COVID-19. Pesan ini disampaikan oleh Radio Smart FM Palembang. Kopi bubuk benua 100% asli Semendo Blend dari biji kopi pilihan daerah Semendo yang terkenal cita rasanya lebih harum, lebih sedap dan nikmat setiap saat. Kaya manfaat, sangat cocok untuk membuat espresso latte. Kopi bubuk benua, kopi lokal pertama yang bersertifikasi SNI, BPOM dan halal.
Insight. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Palembang Insight. Edisi hari ini Rabu 18 November 2020 dengan tema Amankah Donor Darah di Tengah Pandemi. Ini masih bersama Kepala UTD PMI Kota Palembang, ada Dr. Silvi Dwi, dan Humas UTD PMI Kota Palembang ada Mbak Nyayu Fatimah. Baik, Smart Listener, tadi di segmen ketiga ini kita sudah banyak sekali juga yang membahas masalah edukasi juga dan bagaimana safe supaya tetap aman pada saat donor darah, apalagi di tengah pandemi saat ini ya, karena masyarakat juga banyak yang takut seperti itu ya, Dokter Silvi. Nah, ngomong-ngomong masalah takut nih, Dokter Silvi, ini pengalaman kita ya, mungkin pada saat donor darah mungkin ada instansi-instansi terkait, mungkin ada yang melakukan kegiatan donor darah ya, kita langsung datang ke instansi tersebut. Ada nggak mungkin dari sebagian orang-orang itu, ini berdasarkan pengalaman UTD PMI Kota Palembang yang takut untuk donor darah, dan alasan mereka itu apa, Dok? Ketakutan mereka itu untuk mendonorkan darahnya ya, seperti itu. Apa nih alasannya, Dokter Silvi? Kebanyakan yang kita terima seperti itu. Sebenarnya yang biasanya yang takut itu kalau yang untuk pertama kali donor. Pertama kali donor. Ya memang pasti takut. Pertama memang jarumnya kan agak besar memang ya, jarum untuk donor darah itu. Cuman kalau yang kita pakai sih insya Allah benar-benar tajam. Jadi saya sudah tanyakan ke berapa banyak pendonor gimana dengan apabila ditusuk sakit nggak. Rata-rata yang jawabnya tuh alhamdulillah nggak terlalu sakit. Nggak terlalu sakit ya. Iya, jadi sebenarnya jadi ketakutan mereka tuh hanya karena jarumnya tadi. Karena kalau sudah keluar darahnya udah nggak sakit lagi. Iya, jadi yang mereka takutkan itu hanya ngelihat jarumnya saja. Ini nah, ngomong-ngomong masalah kebanyakan yang takut mungkin pada saat disuntik melihat bentuk jarumnya yang tajam-tajam ya, mungkin ya. Nah, Mbak Fatimah, ini sebelum kita melakukan donor darah, apakah kita juga memberikan edukasi dulu untuk para pendonor pemula seperti itu, Mbak Fatimah, supaya mereka ini tidak trauma ya, tidak takut seperti itu. Sugestinya nggak takut, aduh ini didonor pasti sakit banget ini. Ini bagaimana Mbak Fatimah sebelum kegiatan donor darahnya? Oke, jadi kalau untuk pendonor pemula sih pada saat pemeriksaan awal ya, pemeriksaan tensi dan HB itu kita tanya nih baru pertama kali donor atau udah sering. Kalau dia bilang baru pertama kali donor, di situ kita edukasi mereka bahwa memang untuk kegiatan donor ini hal paling penting yang perlu diperhatikan adalah jangan gugup kalau untuk pendonor. Karena kalau semakin kita gugup semakin sugesti dong. Itu berpengaruh juga ya? Iya, jangan gugup gitu. Karena memang kan jarumnya tuh serem ya kalau kita lihat gede gitu. Tapi sebenarnya itu nggak sakit. Malah justru lebih sakit jarum yang kecil. Iya. Ini kebalikannya berarti ya. Iya, karena gede aja gitu. Karena tadi seperti yang dikatakan Dokter Silvi tadi bahwa kita pakai jarumnya itu yang tajam ya. Jadi pas dia nusuk ke kulit itu langsung tembus. Jadi darahnya langsung keluar. Jadi nggak perlu nusuk berkali-kali sampai kita kesakitan gitu. Jadi yang paling penting adalah jangan gugup. Dan yang kedua nanti selama pengambilan darah itu nanti akan kita siapkan semacam pump. Jadi untuk mempermudah proses keluar darahnya. Jadi darahnya nggak macet gitu. Tapi alhamdulillah nggak pernah kejadian ditusuk berkali-kali ya. Hanya sekali tusuk ya. Alhamdulillah petugas kita sudah expert semua sih. Jadi kalau mau cari uratnya itu udah kena. Nah, baik, ini ngomong-ngomong lagi masalah donor darah di tengah pandemi ya. Kita tahu tadi di segmen pertama Dr. Silvi sudah menjelaskan bahwa untuk ketersediaan stok darah ini bahkan di seluruh Indonesia, di UTD PMI seluruh Indonesia ini sangat miris sekali karena kebanyakan orang yang takut ya untuk donor darah. Ini bagaimana Dr. Silvi? Mungkin langkah antisipasi kita supaya ini stok darah ini tetap memenuhi kebutuhan darah untuk masyarakat yang membutuhkan. Apakah kita membatasi stok darah setiap harinya? Mungkin ada orang-orang yang diprioritaskan saja untuk menerima darah, tapi ada juga orang yang mungkin membutuhkan darah tapi stok darahnya nggak ada nih seperti itu. Apakah kita langkah antisipasinya bagaimana, Dok, untuk tetap menyediakan stok darah ini tetap ada seperti itu, Dokter? Jadi kalau untuk mencukupi stok ya selama pandemi ini dari humas kita selama sudah banyak sosialisasi, sudah banyak menemui instansi-instansi, kalau TNI, kalau Polri dan Pemkot itu alhamdulillah sih sudah rutin untuk donor darah ke kita. Jadi selama pandemi alhamdulillah benar-benar terbantu sekali. Jadi yang instansi-instansi besar, BUMN dan swasta yang biasanya sering donor ke kita yang banyak biasanya ini sudah
sosialisasi lagi, dibujuk lagi untuk mau donor darah. Jadi itu tadi yang pertama sosialisasi. Terus kita juga ada istilahnya paket sembako, jadi untuk menarik minat masyarakat untuk donor darah, dan juga kita langsung jemput bola untuk masyarakat untuk cari darah. Jadi kalau stok darah yang ada ini bukannya hanya yang prioritas seperti thalassemia atau ini enggak. Jadi sebenarnya siapapun yang butuh darah tetap kita prioritaskan. Jadi kalau pun misalnya stok kita sedang sedikit, kita pasti minta pengertian dari keluarga pasien. Bila ada keluarganya yang bisa untuk donor darah, untuk bantu sebagai donor darah pengganti, itu ada, bisa membantu dengan keluarganya. Tapi kalau benar-benar istilahnya sudah cari kemana-kemari, tidak ada, dan mungkin dengan stok kita yang sedikit bisa kita bantu gitu. Jadi sebenarnya untuk Kota Palembang, semua yang butuh darah pasti kita prioritaskan. Oke, baik. Jadi untuk masyarakat Palembang jangan khawatir juga ya kalau ingin membutuhkan darah, ini sudah tersedia. Nah, ini ada ini sepertinya Sarah nih di channel YouTube Smart TV Palembang ya. Dari live chat ada Bapak Maulana Syarifuddin yang mengatakan mungkin usul para anggota TNI dan polisi diminta untuk menjadi pendonor darah. Nah, tadi sudah dijawab mungkin oleh Dr. Sylvie dan Mbak Fatima ya, bahwa UTD PMI Kota Palembang ini juga secara rutin ya sudah menggerakkan dari OPD terkait, pihak tentara ya, dan juga Polri juga sudah tergerak untuk mendonorkan darah. Nah, ini terakhir closing statement nih, mungkin 1 menit ya Mbak Dr. Sylvie dan Mbak Fatima. Ini ke Mbak Fatima dulu mungkin ajakannya untuk masyarakat supaya tidak takut dan bahwa donor darah itu terjamin keamanannya saat ini. Silakan Mbak Fatima. Oke, baik. Jadi untuk seluruh masyarakat Kota Palembang tidak perlu takut untuk melakukan donor darah di masa pandemi ini, karena insya Allah akan aman. Dan juga kenapa kita tetap perlu mendonorkan darah, karena satu kantong darah kita itu bisa menyelamatkan 3 nyawa sekaligus. Tidak hanya 1 pasien, tapi bisa 3 pasien sekaligus. Jadi kita bisa kebayang betapa banyaknya orang di luar sana yang bisa kita bantu hanya dengan 1 kantong darah. Jadi jangan takut, tetap jaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Baik, terima kasih Mbak Fatima. Dr. Sylvie, mungkin 1 menit closing statementnya, silakan. Sebenarnya sama dengan Mbak Fatima, untuk seluruh masyarakat Kota Palembang pada khususnya, semoga dalam keadaan sehat dan juga bisa untuk donor darah. Jadi jangan takut untuk donor darah. Di UTD PM Kota Palembang kita telah menyiapkan tempat-tempat yang strategis yang bisa dijangkau kaula muda maupun yang sudah berusia untuk datang ke UTD PM Kota Palembang mendonorkan darahnya. Dan kita juga telah menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi tetap mematuhi protokol kesehatan dan menjaga nutrisi tadi, dan tetap rutin olahraga agar badannya tetap, sistem imun tetap kuat gitu. Oke, baik Dr. Sylvie dan Mbak Fatima, ini terima kasih sudah membagikan informasi yang sangat edukatif sekali. Jadi buat teman-teman yang sedang mendengarkan juga nggak takut lagi nih untuk mendonorkan darah ya, meskipun ini karena sama sekali tidak menularkan virus corona meskipun kita mendonorkan darah, karena penerapan protokol kesehatan juga sudah diterapkan di UTD PMI Kota Palembang. Baik, Smart Listener, demikian perbincangan kami pada Palembang Insight edisi hari ini, Rabu 18 November 2020. Saya Fernando Oktarza pamit, terima kasih dan sukses untuk Anda.